menyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berfirmanlah Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan minggu ini kita akan melanjutkan materi dari makalah FA kita yang berjudul Kunci Sukses untuk bagian yang ketiga. Ya, kalau kita ngomongin tentang kondisi yang sekarang ini, yang semakin tidak jelas gitu ya, yang semakin tidak menentu, keadaan di mana semua orang mengalami yang namanya wabah COVID-19, baik itu kekayaan, kepandaian, atau bahkan kuasa seperti itu ya, atau kedudukan atau profesi. Ternyata dari ketiga hal itu tidak menjamin seseorang itu terbebas dari yang namanya penyakit COVID-19. Kalau seandainya kita sudah dipercaya Tuhan untuk memiliki sesuatu, kemudian ternyata masih ada sesuatu itu yang menjadi pegangan kita, kemudian kita banggakan sampai kita salah Bapak Ibu, sehingga menempatkan sesuatu itu melebihi Tuhan, sehingga kita menjadi sombong. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Semasa Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Dia sangat pantas untuk menjadi teladan bagi setiap kita. Tidak ada sama sekali unsur kesombongan ada di dalam diri Tuhan Yesus. Ini adalah teladan yang sangat baik bagi setiap kita. Bapak Ibu, kuncinya adalah kerendahan hati sehingga Tuhan Yesus menjadi sukses. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah sukses ketika Dia mati di kayu salib. Dia memperoleh kemenangan atas dosa. Nah, kita pun juga bisa meraih kesuksesan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Karakter yang pertama yang menjadi kunci sukses kita adalah tentang rendah hati. Kita akan baca bersama di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian: kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada ayat tambahan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian: tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Beberapa ciri orang yang rendah hati adalah orang tersebut selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Mengandalkan Tuhan terkait dengan percaya kepada Tuhan. Tahukah kita bahwa menjadi percaya adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan. Hidup seseorang yang memiliki kerendahan hati, ia tidak memegahkan diri. Ya, ia juga termasuk orang yang mampu menerima kritik, ya, menerima juga yang namanya saran, dan juga orang yang tidak segan-segan mau meminta maaf ketika ia sudah melakukan kesalahan. Dan tentunya setelah ia meminta maaf, tentunya ketika ada orang lain yang bersalah kepada dia, ia pun dengan rela juga mudah memaafkan Bapak Ibu. Mau menerima kelebihan dan juga kekurangan orang lain, dan mau belajar juga mau diajar. Kunci sukses yang kedua adalah berbicara tentang tekun. Kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam ayat ini saya garis bawahi tentang apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, Bapak Ibu, kita disuruh menganggap bahwa itu adalah suatu kebahagiaan. Firman Tuhan selalu bertolak belakang dengan logika kita sebagai manusia. Justru disitulah iman kita diuji. Masihkah kita mampu mempertahankan diri? Ketahanan kita itu dalam kondisi yang demikian akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Kunci sukses yang ketiga berbicara tentang setia. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya di dalam Amsal 19 ayat 22a. Ya, di bagian B ya, Amsal 20 ayat 6 tadi, siapakah menemukannya? Menemukan orang yang setia ternyata sangat sulit, Bapak Ibu, di hari-hari ini. Mengikut Tuhan itu dibutuhkan kesetiaan yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, kita yang diberi kepercayaan Tuhan untuk menjadi pimpinan persekutuan dan segala macam, kita bisa melayani. Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya kesetiaan untuk melakukan hal itu. Marilah kita mengambil komitmen, Bapak Ibu, untuk tetap setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun, sebab upah besar yang adalah hidup yang kekal itu menanti setiap kita, Bapak Ibu. Kita berada di bagian akhir dari FA kita untuk edisi hari ini. Bapak Ibu, untuk meraih kesuksesan, ibarat pintu untuk dibuka, dia memerlukan sebuah kunci. Kunci itu sudah diberikan kita hari ini. Bahwa untuk meraih sukses kita butuh 3 hal. Ya, yang pertama ada kerendahan hati, yang kedua ada ketekunan, dan yang ketiga ada kesetiaan. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk melakukannya, tetapi ini firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bersama-sama dapat berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, berbagi tentang kunci kesuksesan di dalam hidup ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami memampukan setiap kami menjalani setiap kehidupan kami di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak menentu ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.